Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang budiman, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, di channel kepercayaan Anda, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat-sahabat budiman, kali ini izinkanlah saya untuk berbagi informasi lagi-lagi tentang pengetahuan hukum, di mana kali ini saya mengangkat judul atau materi pada tayangan kali ini, yaitu kaidah-kaidah sosial. Sahabat yang budiman, dimanapun berada di Indonesia, khususnya di Kolaka, karena saya sekarang kali ini berada di Kolaka, tepatnya di kota Kolaka ya, Sulawesi Tenggara. Dan yang ada di Makassar, tetangga saya, asal saya Makassar, kota Makassar. Dan dimanapun, termasuk juga di luar Indonesia. Kali ini kita akan memberikan materi kaidah-kaidah sosial. Namun sebelum saya lanjut, sahabat-sahabat yang budiman, jangan lupa subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat, dan like, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya agar informasi hukum ini makin tersebar dan membawa manfaat kepada banyak orang. Sahabat-sahabat yang budiman, untuk melindungi kepentingan manusia, baik itu individu maupun golongan, maka di dalam masyarakat itu kita kenal atau ada beberapa kaidah sosial. Inilah yang akan menjadi tema kita pada hari ini. Semula beberapa kaidah tersebut tentu tidak bisa dibedakan. Jadi awalnya kaidah-kaidah tersebut itu menyatu, sahabat-sahabat yang budiman. Dan kata lain, tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Nanti setelah melalui proses yang panjang, proses yang lama, manusia barulah membedakan kaidah-kaidah tersebut. Nah, salah satu penyebabnya karena di dalam masyarakat itu terjadi konflik kepentingan, sehingga kaidah-kaidah ini dibedakan. Nah, tata kaidah tersebut terdiri dari beberapa kaidah, yaitu yang pertama adalah kaidah kepercayaan, atau yang bisa kita kenal dengan istilah kaidah agama. Walaupun saya nggak terlalu yakin dengan kaidah tidak terlalu percaya dengan kaidah kepercayaan ya. Saya anggap yang ada adalah kaidah agama. Tapi dalam literatur ya, kaidah kepercayaan biasa disandingkan dengan kaidah agama. Kemudian kaidah kesusilaan yang kedua, dan yang ketiga kaidah sopan santun, dan yang keempat adalah kaidah hukum. Nah, ini sangat menarik karena kaidah hukum itu masuk dalam bagian dari kaidah-kaidah sosial. Walaupun ada kalangan hukum sendiri yang menyatakan bahwa kaidah hukum itu bukan bagian dari kaidah sosial. Namun itu adalah suatu diskusi yang tersendiri. Malam ini saya ingin membawakan materi bahwa kaidah hukum itu masuk dalam bagian atau salah satu dari bagian
kaidah-kaidah sosial. Nah, apa perbedaan dari keempat kaidah-kaidah sosial ini? Mari kita ulas satu persatu. Dan tetap bersama dengan saya di channel kesayangan Anda, channel Dr. Ari Tulung. Baik sahabat Budiman, kita mulai lagi. Kita mulai dari keempat kaidah itu bisa dibedakan dulu menjadi dua kelompok besar. Jadi dari 4 kaidah itu dapat kita bedakan menjadi dua kelompok kaidah besar agar lebih gampang diingat ya. Nah, yang pertama adalah tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi. Nah, tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kaidah kepercayaan atau kaidah agama. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Nah, dua kaidah ini masuk dalam golongan atau kelompok tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi. Kemudian yang kedua adalah tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Jadi kalau tadi adalah kehidupan pribadi, ya. Jadi kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu adalah tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi. Ya. Masing-masing pribadi sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, berarti sudah ada hubungan antara pribadi satu dengan pribadi lain. Nah, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi ini itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama kaidah sopan santun atau adat ya. Dan yang kedua adalah kaidah hukum. Ya, jadi ya, ini dua kelompok besar kaidah. Tadi awalnya saya nyatakan 4 kaidah sosial. Namun untuk lebih menggampangkan kita mengingatnya, maka kita bagi dulu menjadi dua kelompok besar ya. Yang pertama tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi, dan kedua adalah tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Ingat aja, ada pribadi, ada antar pribadi ya. Ada kehidupan pribadi, ada kehidupan antar pribadi. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan masing-masing kaidah sosial tersebut. Sahabat yang budiman, kita bahas dulu kaidah keagamaan atau kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Jadi sama ya, artinya sama pada dan katanya. Kaidah kepercayaan atau kaidah agama itu ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan, Sang Pencipta manusia itu sendiri, dan kepada dirinya sendiri. Nanti sebentar kita akan mencari apa bedanya dari, kita jelaskan dulu ya. Jadi kita jelasin dulu secara rinci masing-masing kaidah ini. Kemudian kita akan mencari perbedaannya. Sahabat yang budiman, sumber atau asal usul kaidah ini adalah ajaran-ajaran agama atau kepercayaan ya, yang oleh pengikutnya ya, oleh penganutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Jadi sumber dari kaidah agama ini atau kaidah kepercayaan itu adalah ya, sumbernya adalah atau asal usulnya adalah ya dari ajaran-ajaran agama ya, yang kata lain ajaran-ajaran ketuhanan ya. Menurut kaidah ini, Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran kaidah kepercayaan atau kaidah agama ya, diancam dengan pemberian sanksi. Jadi
kaidah agama atau kaidah kepercayaan juga memiliki sanksi ya. Kaidah agama ya, atau kaidah kepercayaan atau kaidah keagamaan itu bertujuan untuk menyempurnakan manusia. Oleh karena kaidah ini ditujukan kepada umat manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Ya, jadi hal ini bisa kita lihat di dalam kitab suci masing-masing kaidah agama ya. Semua melarang untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian tidak dikehendaki di dalam kaidah ini adanya penjahat, adanya orang jahat. Tidak dikehendaki oleh kaidah ini, yaitu kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan atau kaidah agama itu tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia. Dari ini diharapkan ya, manusia itu memiliki sikap batin sesuai dengan isi dari ajaran-ajaran dari kaidah-kaidah agama tersebut. Jadi kaidah ini menghendaki supaya sikap batin manusia itu, batin dalam diri manusia ya, sikap batin manusia itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kaidah agama. Kaidah kepercayaan atau kaidah keagamaan nih, atau kaidah agama yang bisa kita singkat ya, ini hanyalah membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban semata-mata dan tidak membebani manusia dengan hak. Artinya ya ini kurang pas ya. Dalam literatur itu disebut membebani dengan hak. Sebenarnya hak itu tidak bisa kita gunakan kata membebani ya. Lebih bagusnya itu memberikan hak ya, karena hak tidak pernah menjadi beban bagi setiap manusia. Malah hak itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya, hal-hal yang memberikan kenikmatan kepada manusia sehingga tidak mungkin menjadi beban. Ini pendapat saya, ini sebenarnya ini dari referensi yang saya baca ya. Saya ambil dari bukunya Profesor Sudit Umar-Tokusumo. Itu bukunya terkenal mengenal hukum suatu pengantar. Nanti sahabat Budiman bisa baca bukunya, ini masih laris kok. Masih banyak dijual di Gramedia. Kebetulan buku saya ini mengenal hukum suatu pengantar, ini terbitan ini keberapa ya, coba saya lihat dulu ya. Ini buku saya ini adalah edisi kelima ya, edisi kelima dan cetakan keempat ya, tahun 2008 ya, tahun 2008. Menurut Prof. Sudikno bahwa kaidah agama itu hanya membebani manusia dengan kewajiban tapi tidak membebani manusia dengan hak ya. Kalau saya pribadi, kata hak itu jangan diberikan beban ya, tidak ada manusia yang dibebani dengan hak tapi memberikan hak. Jadi sebenarnya beliau ini menyatakan bahwa di dalam kaidah agama itu yang ada hanya kewajiban tetapi hak tidak ada. Sebenarnya dalam kaidah agama itu hak bukan tidak ada, itu ada, hanya dalam pandangan ya, paham empirisme ya tidak ada ya. Karena apa? Karena rata-rata paham empirisme itu, apalagi kalau kita masuk dalam orang yang memahami filsafat materialistik ya, filsafat material ya, tidak mengakui Tuhan. Mereka menganggap bahwa pahala itu tidak akan didapatkan di surga, di akhirat kemudian. Namun sebenarnya kaidah agama itu ada haknya, hanya haknya itu belum diterima di saat dia hidup. Nanti pindah alam ya, ke alam baka baru haknya itu dinikmati. Jadi ada kewajiban
kewajiban dilaksanakan, kemudian di pelaksanaan kewajiban itu menimbulkan pahala. Nah, pahala inilah yang menjadi haknya. Namun haknya ini dinikmati manusia setelah manusia menuju alam lain, yaitu alam barzakh atau alam baka. Terakhir namanya di alam akhirat ya. Namun ini bagi yang mempercayai Tuhan ya. Bagi yang mempercayai ke Tuhan. Dan Indonesia, masyarakat Indonesia itu semua percaya akan Tuhan ya. Yang ateis kita nggak usah sebutin ya, karena ateis itu tidak masuk dalam kerangka undang-undang dasar kita. Nah, selanjutnya kita masuk pada kaidah kesusilaan. Ini kaidah yang kedua ya. Kaidah kesusilaan itu berhubungan dengan manusia sebagai individu, karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Jadi alasannya mengapa dikatakan bahwa kaidah kesusilaan itu berhubungan dengan manusia sebagai individu, karena itu menyangkut kehidupan pribadi manusia. Ya. Sama tadi kaidah agama sebenarnya ya, karena baik kaidah agama maupun kaidah kesusilaan itu masuk dalam kelompok ya. Masuk dalam kelompok tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi manusia. Jadi sama dengan kaidah agama tadi ya. Sebagai pendukung kaidah kesusilaan ya. Jadi pendukung dari kaidah kesusilaan itu adalah hati nurani. Sama juga berarti sikap batin ya. Sama dengan kaidah agama. Jadi hati nurani individu dan bukan manusia. Jadi terdapat dalam hati nurani individu setiap manusia. Sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Nah, kaidah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi ya, atau dapat juga mencegah kegelisahan diri sendiri. Kaidah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak ya, agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Jadi sama dengan kaidah agama tadi ya, itu kesamaannya. Seperti membunuh ya, berzinah, mencuri dan sebagainya, itu tidak hanya dilarang dalam kaidah keagamaan, tetapi juga dilarang pula dalam kaidah kesusilaan ini. Jadi sama ya. Tetapi dirasakan juga sebagai bertentangan dengan kaidah ya, kesusilaan dalam apa ini misalnya. Jadi ini persamaannya dalam kaidah kesusilaan ini ada juga larangan ya untuk menjadi orang jahat. Jadi dilarang juga untuk menjadi orang jahat seperti membunuh ya, mencuri, menipu, memperkaos ya. Ya, itu memperkaos itu bahasa halus ya. Kita nggak boleh langsung menggunakan bahasa asli. Mungkin sahabat budiman paham semua ya, memperkaos. Saya tidak ingin menggunakan bahasa aslinya karena terlalu kasar. Ya. Jadi memperkaos. Sahabat budiman pasti sudah paham ya apa maksud saya kata-kata memperkaos itu. Ya, oke kita lanjut ya. Oh ya, saya agak ya kita lanjut ya. Oh lala, hujan lagi turun. Baik, kita lanjut ya sahabat-sahabat yang budiman, sahabat-sahabat Dr. Arif Tulung dimanapun berada. Kebetulan
saat konten ini hujan lagi turun deras. Semoga suara saya bisa didengar ya. Kita lanjutkan masih di kaidah kesusilaan. Sahabat yang budiman, sumber dari kaidah kesusilaan ini adalah dari manusia. Jadi manusia sendiri itu menjadi sumber atau asal usul dari kaidah kesusilaan ini. Jadi bersifat umum karena tidak ditujukan kepada sikap batin, tetapi ditujukan kepada sikap Jadi saya ralat ya, bukan bersifat umum tapi bersifat otonom karena dia ditujukan kepada sikap batin ya, bukan sebaliknya. Jadi kaidah kesusilaan ini itu sifatnya bersifat otonom karena dia ditujukan kepada sikap batin manusia ya, bukan sikap lahiriahnya. Maksudnya itu bahwa apabila ada melanggar kesusilaan ini, maka itu sikap batin manusia yang akan menghukum manusia itu sendiri. Jadi hati nuraninya akan menghukum, dia telah melakukan suatu pelanggaran. Jadi bukan dari eksternal tubuhnya, eksternal dirinya yang akan memberikan dia hukuman, tapi internal dirinya sendiri yang akan memberikan dia hukuman ya. Mungkin dia akan merasa malu, menyesal dan sebagainya karena ditujukan kepada sikap batin, bukan ya, sikap lahiriah. Inilah yang membuatnya dia bersifat otonom. Agak batuk ini ya. Kita lanjut aja ya. Jadi batinnya itu sendirilah yang mengecam perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan ya. Jadi batinnya yang mengecam ya, dan kecaman dari batinnya itu merupakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran di dalam kaidah kesusilaan ini. Tidak ada kekuasaan di luar dirinya, jadi tidak ada hukuman dari eksternal dirinya. Tidak ada yang memberikannya hukuman dari luar dirinya, tapi dia sendirilah yang menghukum dirinya sendiri dengan sikap batinnya itu yang mengecam bahwa perbuatannya itu salah ya, perbuatannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesusilaan ya. Kita lanjut lagi. Jadi misalnya kalau terjadi pelanggaran terjadi pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan ini, misalnya nih ya, contoh ya, pencurian ataupun penipuan ya, maka akan timbul dalam hati dari sadubarinya si pelaku itu yang melanggar itu rasa penyesalan ya, bisa juga rasa malu, rasa takut atau merasa bersalah lah, minimal merasa bersalah ya. Nah, itu merupakan sanksi di dalam kaidah kesusilaan ya. Sanksi. Jadi sanksi itu merupakan reaksi dari perbuatannya sendiri, dari perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan ini. Selanjutnya kita masuk pada kaidah sopan santun. Nah, kaidah sopan santun ini masuk dalam kelompok tata kaidah dengan kehidupan antar pribadi. Jadi sudah ada menggunakan kata kehidupan antar pribadi, berarti ada yang melakukan hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Begitu ya sahabat-sahabat budiman. Ini masih hujan, semoga suara saya terdengar jernih. Saya sudah pakai lagi nih microphone ya, semoga bisa masuk dengan jelas. Nah, kita masuk pada kaidah sopan santun atau misalnya kita kenal dengan istilah tata krama atau adat ya. Itu nama-nama lainnya itu.
kaidah sopan santun ini itu didasarkan atas kebiasaan, ya, atau kepatutan, ya, yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi sumbernya atau dasarnya atau asal usulnya ini kaidah sopan santun itu dari kebiasaan atau bisa juga kepatutan, ya, yang berlaku di dalam masyarakat. Kaidah sopan santun ini ditujukan kepada sikap lahir pelakunya. Jadi beda dari kaidah dua sebelumnya, kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Kalau kaidah sopan santun ini itu ditujukan kepada sikap lahir si pelakunya. Jadi bersifat lahiriah, ya. Tujuannya apa? Sama tadi, untuk penyempurnaan atau ketertiban masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Jadi tujuan awalnya adalah untuk penyempurnaan, ya. Penyempurnaan, ya, bisa penyempurnaan akhlak, ya. Tujuan lebih jauh lagi untuk menciptakan ketertiban masyarakat, ya. Lebih jauh lagi untuk menciptakan perdamaian, ya. Dan kata lain untuk membuat, kalau bahasanya Pak Prof. Sudito Martokusumo, itu untuk membuat hidup ini menjadi sedap, ya. Ini bahasa Prof. Sudito dalam bukunya itu adalah untuk membuat sedap lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah. Jadi intinya untuk membuat rasa nyaman pergaulan antar kehidupan manusia, antar individu dan individu, atau individu dengan kelompok, ya. Jadi untuk membuat sedap, ya, artinya rasa nyaman. Nah, kaidah sopan santun ini lebih apa saja, lebih mementingkan yang lahir atau yang formal. Jadi dalam kaidah sopan santun ini itu lebih dipentingkan yang lahiriah, artinya yang nampak di mata. Jadi bukan lagi sikap batin, tapi dia ada sikap lahiriah, dan terkadang lebih bersifat formalitas, ya, lebih bersikap formalitas. Formal atau formalitas, ya, sama, ya. Jadi seperti pergaulan itu juga itu bisa menuntut kaidah sopan santun, ya. Berpakaian, ya, bisa juga itu masuk dalam kaidah sopan santun. Kalau Anda mengenakan pakaian atau Anda ke pesta orang kawin, kemudian Anda datang dengan celana pendek, pakai sendal jepit, itu dianggap Anda telah melanggar kaidah sopan santun. Sama dalam pergaulan, kalau Anda bergaul, ya, dalam pergaulan itu Anda tidak memilih waktu, misalnya Anda mendatangi lawan jenis di tengah malam, itu dianggap juga tidak dianggap melanggar kaidah sopan santun. Ya. Kalau misalnya Anda punya kekasih, Anda bertamu di rumahnya, ya, Anda datang dari siang tetapi sudah masuk waktu isya, Anda belum pulang, maka Anda akan dicap oleh masyarakat tidak memiliki sopan santun. Itu, ya. Itu namanya itu masuk pergaulan, ya. Contoh, ya. Bahasa juga, dalam berbahasa, kalau Anda salah berbahasa, ya, salah ngomong, salah bicara, maka Anda bisa dicap dalam melanggar kaidah sopan santun. Ya, misalnya, ya, berbahasa, misalnya kalau Anda dipanggil oleh orang yang lebih tua atau Anda dipanggil oleh orang tua Anda, kemudian misalnya kalau saya contohkan, ya, di daerah Sulawesi ini, kolaka,
Makassar, ya kalau Anda dipanggil orang tua kemudian Anda menjawab iyo. Nah, iyo itu dalam ya kaidah sopan santun di Makassar dan termasuk di Kolaka juga ini, itu adalah bahasa yang tidak sopan kalau diperdengarkan kepada orang yang lebih tua atau dibalas kepada orang yang lebih tua. Artinya iye ya. Iye, kalau di Jawa ince, ya. Seperti itu ya. Itu bahasa ya. Anda melanggar, kalau juga Anda salah berbahasa berarti Anda juga bisa dicap sebagai orang yang melakukan pelanggaran di dalam kaidah sopan santun ini. Nah, Ujang alhamdulillah sudah mulai reda ya sahabat budiman. Kita lanjut lagi ya, ini masih ada beberapa ya yang diselanjutkan bahwa ya kaidah sopan santun ini itu sifatnya formal ya lahiriah dan formal ya. Bahkan terkadang untuk menjaga kaidah sopan santun itu orang harus berpura-pura, misalnya berpura-pura senyum walaupun sebenarnya hatinya sakit ya. Atau biasanya kalau Anda menerima tamu, kemudian tamu Anda sudah mau pulang, terkadang pun ya ini berpura-pura juga. Ketika tamu pamit pulang ya, karena menjaga sopan santun, besok tuan rumah juga ya berpura-pura, loh kok cepat banget pulangnya, padahal mungkin sudah nggak tahan suruh pulang ya. Itulah sopan santun. Jadi ya ada sedikit kamuflase di dalam sopan santun ini, tapi ya, bukan kamuflase yang merugikan ya. Oke, kita lanjut. Gitu ya sahabat budiman, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi 3 kaidah ya. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah hukum. Jadi sahabat budiman, kaidah hukum ini termasuk dalam kelompok atau pembagian dari kaidah sosial. Nah, ini sebenarnya kalau kita nyatakan kaidah hukum itu adalah kaidah sosial atau salah satu dari kaidah sosial, biasanya aliran hukum positivistik itu membantah dengan tegas, karena menurut mereka kaidah hukum itu punya kekhususan sendiri, jadi tidak bisa dikelompokkan ke dalam kaidah sosial ya. Jadi tidak bisa dikelompokkan dalam ilmu sosial, dan tidak bisa jadi dikelompokkan ke dalam ilmu eksakta ya. Jadi dia bersifat khusus ini bagi beberapa orang. Tapi dalam materi ini saya ingin menyatakan bahwa kaidah hukum itu adalah bagian dari kaidah sosial, tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah hukum ini. Kaidah hukum itu sebenarnya ya, atau lebih jelasnya saya ingin menggambarkan dulu bahwa dari ketiga kaidah-kaidah tersebut ya, sebenarnya itu ingin memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia. Jadi baik itu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, itu sebenarnya tujuan paling akhirnya dari segala tujuan adalah untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia ya, dalam melakukan pergaulan di dalam masyarakat. Namun ketiga kaidah-kaidah ini itu belum cukup untuk memberikan perlindungan atau untuk melindungi kepentingan manusia tersebut, baik individu maupun masyarakat. Jadi masih ada yang kurang ya, masih ada kurangnya, sehingga atau oleh karena itu diperlukanlah perlindungan kepentingan ya dari kaidah sosial dan lainnya. Jadi karena kaidah agama
juga kaidah kesusilaan dan kaidah sopan santun tidak dapat memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia baik individunya maupun masyarakatnya, maka diperlukanlah kaidah sosial dan lain yang kita kenal dengan nama kaidah hukum. Nah, seperti itu sahabatku ya. Jadi kaidah hukum ini lahir untuk sebenarnya melengkapi atau mencukupi perlindungan kepentingan individu yang dilakukan oleh ketiga kaidah sosial sebelumnya, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun. Maka lahirlah kaidah hukum ini. Nah, seperti itu. Dengan lainnya kaidah hukum ini, maka perlindungan terhadap kepentingan individu itu, baik dia sebagai kepentingan individu dalam masyarakat itu, baik sebagai kelompok maupun sebagai pribadinya, itu dapat terlindungi, ya dapat terlindungi dengan pasti melalui kaidah hukum. Ya. Nah, sahabat dan budiman, ya, dari keempat kaidah ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Ya, yang pertama, bahwa dari kaidah-kaidah ini sebenarnya itu tujuannya sama. Kalau dari awal tadi saya bahas bahwa kaidahnya tujuannya adalah untuk menyempurnakan, ya. Jadi untuk menyempurnakan manusia, ya, baik dari segi alat, ya, dengan kesempurnaan itu maka terciptalah perlindungan terhadap kepentingan individu di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Itu ya, tujuannya itu. Jadi antara kaidah agama, ya kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum itu tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan individu di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Itu kesamaannya, ya, kesamaannya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kita bisa lihat kalau kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu, ya, perbedaannya itu kalau kaidah agama atau kaidah kepercayaan, pemberian haknya itu sebenarnya jadi bagi saya pemberian haknya itu tidak didapat di dunia, tapi nanti didapatnya di akhirat. Walaupun di dalam literatur yang ditulis oleh Profesor Sulit Imartokusumo beliau menyatakan bahwa kaidah agama itu tidak mendapatkan hak. Dalam kaidah agama tidak mengatur hak. Dia hanya membebankan kewajiban-kewajiban saja. Misalnya kalau kaidah agama, contohnya kaidah agama dalam agama Islam hanya memberikan beban kewajiban, misalnya sholat, ya, zakat, ya, dan sebagainya. Tapi tidak memberikan hak. Ini menurut Profesor Sulit Imartokusumo, karena ya kita pengaruh dengan literatur lain ya. Kalau saya pribadi sih kaidah agama itu tetap memberikan hak, karena dalam agama itu diatur kewajiban juga diatur hak. Hanya hak di sini itu dalam bentuk pahala, dan pahala itu nanti panen di akhirat, ya. Nah, kemudian kalau kaidah-kaidah itu beda ya menurut literatur ini ya. Jadi bedanya kaidah agama, ya, ada kewajiban tetapi haknya itu tidak didapatkan di dunia. Jadi ada kewajiban tapi kewajiban itu tidak langsung diimbangi dengan hak yang didapat di dunia. Nah, selanjutnya kalau kaidah kesusilaan, ada kewajiban dan haknya itu langsung didapatkan di dunia. Jadi seperti ini, dalam kaidah kesusilaan misalnya, ya, orang baik, ya,
misalnya ada orang yang baik tidak mau korupsi, dia ada korupsi tapi tidak mau misalnya, maka itu dalam keadaan kesusilaan itu berbuat jahat itu menghindari perbuatan jahat itu dan berbuat baik itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban sama dengan kaidah agama, ya. Nah, dari perbuatan baik itu maka dia itu dalam keadaan kesusilaan itu orang langsung mendapatkan haknya, misalnya mendapat pujian, ya, dipuji orang atau mungkin mendapatkan balasan yang setimpal, ya. Dia berbuat baik maka orang lain pun akan berbuat baik kepada dia. Dia menolong orang maka suatu saat orang yang pernah ditolongnya itu membalas dengan cara menolong dia juga. Ini dalam kaidah kesusilaan, ya. Itu ya. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau di dalam kaidah keagamaan ini perbedaan antara kaidah agama dan kaidah susila, ya. Kalau dalam kaidah agama, ya, itu sanksinya itu langsung dari Tuhan. Jadi apabila berbuat jahat itu sanksinya dari Tuhan dan tidak dari Tuhan, dan terkadang tidak didapatkan di dunia tapi didapatkan di akhirat sanksinya, ya. Sedangkan kalau di dalam kaidah kesusilaan maka sanksinya itu dari sikap batinnya. Artinya apa? Yang menghukum dirinya, yang menghukum dirinya itu adalah dirinya sendiri, sikap batinnya, hati nuraninya. Jadi hati nuraninya sendirilah yang menyatakan bahwa dia telah berbuat salah, dan hati nurani sendiri yang akan menimbulkan penyesalan atau mencela perbuatannya sendiri. Dan hati nurani sendirinya atau sikap batinnya sendirilah yang membuat dia malu, yang membuat dia merasa malu, ya. Seperti jadi dari sikap batinnya, ya. Itu. Kemudian perbedaan antara kaidah agama dengan kaidah kaidah sopan santun itu sudah jelas, ya. Kalau kaidah agama itu ditujukan kepada sikap batin, sama dia dengan kaidah kesusilaan sikap batin juga. Sedangkan kaidah kesusilaan itu ditujukan kepada sikap lahiriah, ya, sikap sopan santun, ya. Karena kalau kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu ditujukan kepada sikap batin, maka sanksinya juga itu sebenarnya kalau agama dan kesusilaan itu sebenarnya sanksinya itu yang memberikan sanksi adalah batinnya juga. Sebenarnya dalam agama pun juga itu yang memberikan sanksi adalah bisa juga batinnya, ya, bisa juga batinnya, tapi bisa juga langsung Tuhan, ya, Tuhan. Tapi bagi orang yang kuat agamanya terkadang batinnya yang hukumnya, ya, karena rasa takut kepada Tuhan maka batinnya tersiksa, ya. Takut karena telah melakukan perbuatan jahat misalnya, ya, takut dengan apa istilahnya sanksi akan dapatnya di akhirat dalam bentuk neraka dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam kaidah sopan santun ini karena dia sikap ini perbedaannya ditujukan kepada sikap batin manusia atau individu. Maaf tadi terganggu ya tadi, ya, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Jadi kita masuk pada perbedaan antara kaidah agama dengan kaidah sopan santun. Ini menjadi pula perbedaan antara kaidah kesusilaan dengan kaidah sopan santun. Jadi perbedaannya tadi itu terletak pada sanksinya. Oh, silakan nak nonton aja, silakan. Foto-foto saya mau nonton soalnya, ya. Kita lanjut lagi. Jadi kalau pada kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu yang memberikan sanksi adalah batinnya sendiri. Jadi sanksinya berasal dari internal individu sendiri, ya. Batinnya yang memberikan rasa penyesalan, ya, merasa bersalah sehingga menimbulkan perasaan malu dan sebagainya. Sedangkan pada kaidah sopan santun sanksinya itu berasal dari luar dirinya,
ya. Jadi masyarakat yang akan memberinya hukuman. Contoh kalau ada seorang anak ya yang masuk sekolah, berjalan di depan orang tua, orang-orang yang sudah tua semua, kemudian tidak sedikit membungkuk ya, tapi jalan lurus aja melangkahi pahanya orang tua, itu masyarakat atau orang yang melihatnya sendiri yang akan mencibirnya. Dia mengatakan, ah dasar anak tak sopan, anak kurang ajar, anak durhaka, seperti itu ya. Atau ada anak disuruh oleh orang tuanya tapi malah membangkang dengan nyela, nggak mau. Biasanya itu orang lain yang akan memberinya hukuman ya. Hukumannya dalam bentuk ucapan aja, misalnya dasar ya anak kurang sopan seperti tadi ya, anak durhaka dan sebagainya. Jadi masyarakatlah yang memberinya hukuman ya, bukan sikap batinnya, tapi ya masyarakat di luar dirinya yang memberinya hukuman, tapi hukumannya dalam bentuk kadang ucapan atau mungkin bentuk dihindari oleh masyarakat lain. Jadi kalau ada seseorang yang pemabuk, orang dewasa pemabuk, peminum ya, jagonya kerjanya tiap hari cuma teler, bawa cergen isinya tua ya. Tua itu apa ya? Tua balok ya. Balok kalau di sini, kalau di Jawa apa ya? Ya tua ya. Ya, tiap hari mabuk ya, maka yang menghukumnya adalah masyarakat. Biasa masyarakat tidak mau dekat-dekat dengannya, itu hukuman juga. Jadi semacam dikucilkan oleh masyarakat ya, seperti itu ya, dikucilkan atau diberikan ucapan dasar ya pemabuk ya, macam sindiran dan sebagainya ya, itu. Nah kemudian perbedaan dengan kaidah hukum antara kaidah agama ya dengan kaidah hukum ya, perbedaannya itu ya, pertama itu dari sikap ditujukan kepada siapa dulu ya. Kalau kaidah agama dan kaidah kesusilaan itu kan ditujukan kepada sikap batinnya ya, tetapi kalau kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahiriah. Nah, karena ditujukan kepada sikap lahiriahnya, maka hukum itu sanksinya ya sanksinya itu, kalau hukum bisa sanksi badan, kalau pidana, melakukan pidana sanksi badan ya. Kalau masuk dalam lingkup perdata ya sanksi yang merugikan si pelaku, misalnya ganti rugi ya, atau pemutusan perjanjian dan sebagainya. Kemudian itu ya sanksinya. Kemudian perbedaan berikutnya yang memberikan sanksi ya. Kalau di dalam kaidah agama itu yang memberikan sanksi adalah sebenarnya orang itu sendiri, atau orang percaya bahwa yang memberikan sanksi adalah Tuhan. Begitupun yang kaidah kesusilaan, yang memberikan sanksi adalah si pelaku sendiri, jadi menghukum diri sendiri. Kemudian bagaimana dengan kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun, perbedaannya dengan kaidah hukum. Nah, ini walaupun ini sama-sama dalam kelompok tata kaidah dengan kehidupan antar pribadi, tapi ada perbedaan juga dalam hal sanksi. Kalau kaidah sopan santun itu yang memberikan sanksi memang di luar diri dari si pelaku ya, tetapi ya yang memberikan sanksi adalah masyarakat ya. Misalnya bisa dikucilkan atau dicibir saja, atau diberikan bahasa-bahasa yang tidak sedap kepadanya ya, kayak tadi misalnya dasar anak durhaka ya, disindir, dicibir, atau orang lain tidak mau bergaul dengan dia, dikucilkan lah. Jadi setiap mau bergaul dihindari. Ini kalau kaidah sopan santun. Perbedaannya dengan kaidah hukum, antara kaidah sopan santun dan kaidah hukum ya. Kalau kaidah hukum sanksinya tadi kalau bisa sanksi badan ya. Misalnya dalam pidana, misalnya hukum pidana, sanksinya paling diberikan
penjara misalnya, dikurung ya, atau di penjara ya. Ya, bisa ya itu ya. Sanksi seperti itu ya. Atau kalau dalam perdata misalnya sanksi ya bukan penjara, bukan kurungan, tetapi sanksi yang merugikan si pelaku. Misalnya ganti rugi atau pemutusan perjanjian ya, atau pembatalan perjanjian ya. Kemudian perbedaan berikutnya yang memberikan sanksi ya. Kalau tadi yang di kaidah kesopanan atau kaidah sopan santun, yang memberikan sanksi adalah masyarakat ya. Udah saya bilang ya. Nah, kalau kaidah hukum yang memberikan sanksi itu adalah negara. Negara melalui ya struktur-struktur organisasinya ya, melalui pejabat-pejabat yang berwenang. Kalau pidana ya, yang memberikan sanksi pidana yang masuk ke penjara itu adalah jaksa ya, ya jaksa yang melakukan eksekusi, hakim yang memutuskan, seperti itu. Jadi negara ya, negara yang memberikan sanksi kepada pelanggar kaidah hukum. Nah kemudian dari keempat kaidah ini, kalau kita melihat segi keunggulannya dalam manusia, dalam pendapat manusia adalah kaidah hukum ya. Mengapa begitu? Karena kaidah hukum ini sebenarnya kalau kita kembali kepada pendapatnya Friedman yang kita kenal dengan legal systemnya, maka kaidah hukum ini sebenarnya itu adalah komandan. Jadi pengatur dari ketiga kaidah yang ada ya. Sebagaimana tadi saya terangkan bahwa sebenarnya kaidah hukum ini lahir itu karena ketiga kaidah tadi itu belum cukup untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan atau memberikan perlindungan kepada kepentingan individu di dalam masyarakat, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Jadi ketiga kaidah tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, itu belum mampu memberikan perlindungan kepada kepentingan individu secara cukup, sehingga lahirlah kaidah hukum ini. Kaidah hukum itu menyempurnakan perlindungan kepentingan kepada individu ya. Itu ya, jadi dia unggul karena seperti itu, dia bisa menyempurnakan perlindungan kepentingan individu di dalam masyarakat. Nah, itu keunggulannya. Nah, keunggulan lainnya lagi, kaidah hukum ini tadi ya sudah saya bahas juga, adalah mampu mengatur ketiga kaidah tersebut. Mampu mengatur ya. Jadi dia menjadi apa istilahnya? Menjadi wasit dari ketiga kaidah ini. Kalau saya bahasakan wasit. Jadi ketika kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah sopan santun itu saling bentrok ya, maka kaidah hukum tampil ya untuk menghilangkan gesekan-gesekan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat itu ya kadang ya tidak ketemu ya, bertolak belakang, sehingga kaidah hukum ini lahir untuk menjadi wasit ya, agar ketiga kaidah ini bisa diselaraskan. Baik, saya kira demikian untuk materi kita hari ini. Semoga konten malam hari ya, malam ini bisa memberikan manfaat, bisa berfungsi sebagai edukasi masyarakat ya, utamanya edukasi di bidang hukum ya. Mohon ambil yang bermanfaat saja. Kalau ada ucapan saya yang menurut sahabat-sahabat budiman baik, silakan diambil. Kalau kurang baik tolong jangan diambil. Dan kalau ada bahasa saya yang tidak semestinya, yang mengganggu perasaan atau hati nurani dari sahabat-sahabat budiman, tolong jangan disampaikan kepada yang lain, tapi tolong ditulis komentarnya ya, untuk kesempurnaan edukasi ini.
Jadi silakan menulis respon, menulis pendapat di dalam kolom komentar di dalam konten ini. Karena konten ini sekali lagi tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Atau mungkin ada sedikit persoalan-persoalan hukum yang sahabat-sahabat Budiman pernah alami atau melihat dan ingin mengetahui bagaimana kira-kira, ya saya hanya mengira-ngira karena isi konten ini bukan suatu kepastian kebenaran, karena bagi saya pribadi tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Kebenaran maupun kesalahan itu hanya bersifat relatif. Kalau benar maka benarnya tidak 100%, kalau salah pun maka salahnya pun tidak 100%. Jadi tidak ada yang 100%. Mengapa demikian? Karena saya selalu berasumsi, berpendapat bahwa kebenaran itu yang diucapkan oleh manusia itu bersumber dari logika manusia. Logika manusia itu bersumber dari otak kita, otak manusia. Dan otak manusia tentu itu berasal dari manusia itu sendiri. Dan manusia itu sendiri adalah makhluk yang tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Sehingga apa yang dilahirkan, apa yang tercipta dari manusia itu, baik tercipta dari logikanya, baik tercipta dari buah tangannya, buah pikirannya, baik tercipta dari lidahnya, maka ciptaannya itu bukanlah ciptaan yang sempurna. Termasuk pendapat yang kita klaim sebagai suatu kebenaran bukanlah kebenaran yang sempurna. Apa yang menjadi benar menurut kita hari ini itu kemungkinan bisa menjadi salah, ya, jika sudah berpindah waktu. 1 detik kemudian bisa aja berubah menjadi salah, atau bisa aja berubah kebenarannya dari 90% kita akan turun menjadi 50%. Seperti itu. Dan seperti itulah ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bersifat absolut. Tidak ada yang benarnya berlaku abadi. Ya. Semua akan diseleksi oleh alam. Mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga saya mohon kepada sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat Dr. Ari Tulung untuk menulis komentar dalam kolom komentar ini. Ya. Silakan, saya akan terima. Ada saran, ya, saya akan terima. Jika ada perbedaan pendapat silakan tulis di kolom komentar. Ya, nanti kita bisa berdiskusi di dalam kolom komentar tersebut, atau mungkin akan saya buatkan konten terbaru jika memang perlu, ya. Termasuk jika sahabat-sahabat Budiman punya perkara-perkara bidang hukum baik perdata maupun pidana, bisa ditulis di kolom komentar ini. Ya. Saya kira sekian untuk malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ya, kalau ada jarum patah jangan simpan di hati. Lain kali ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.